percaya kami memperoleh keselamatan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, sucilah Tuhan. Engkau sungguh Allah yang dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati pujian penyembahan untuk-Mu. Ya Bapa, kami percaya Engkau Tuhan pengharapan kami. Engkau Tuhan satu-satunya dalam keselamatan hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan disegarkan oleh firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hati kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir di sini, menguduskan tempat ini. Kami percaya Roh Kudus, biarlah menjamah hati kami. Biarlah perkataanku menjadi perkataanmu. Hatiku menjadi hatimu Tuhan. Pikiranmu menjadi pikiranku. Engkau urapi bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Biar hanya kata-kata dan firman-Mu saja yang keluar. Kami percaya Tuhan, ruangan ini dipenuhi dengan kuasa kasih Roh-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sepakat dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur untuk siang hari ini kita boleh beribadah kembali. Seberapapun kita adanya, kita percaya Tuhan Yesus hadir di sini ya. Karena Tuhan bukan melihat jumlah, ya, bukan melihat kuantitas, tetapi Tuhan melihat kualitas kita. Katakan sekali, kualitas kita. Puji Tuhan. Siapa yang terberkati pagi hari ini? Siapa yang hari ini angkat tangan? Puji Tuhan. Ada yang enggak? Wah, kalau yang enggak terberkati luar biasa loh. Pasti. Sebelumnya saya mau bertanya, datang kemari pasti punya pengharapan. Amin. Pengharapannya apa aja nih? Kalau saya pengharapannya saya Sehat. amin. Siapa lagi? Pengharapannya diberkati. Ada lagi? Keselamatan ya. Pastinya begitu. Kita datang kemari di samping kita untuk beribadah, menjumpai Sang Empunya berkat dan sumber berkat itu, tetapi kita percaya kita datang kemari kita untuk menemui Dia ya. Walaupun kita akan berjumpa dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, semuanya
kita berjumpa, tetapi satu hal, kita datang beribadah untuk menjumpai Sang Empunya pengharapan ya. Puji Tuhan. Sebelumnya saya ingin katakan dulu. Katakan sama-sama, saya diberkati. Saya diberkati. Saya sehat. Saya sehat. Saya kuat. Saya kuat. Sekali lagi, saya diberkati. Saya diberkati. Saya sehat. Saya sehat. Saya kuat. Saya kuat. Haleluya. Kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Sesuai ya dengan tema kita pagi hari ini, pengharapan di dalam Tuhan. Saya percaya anak-anak Tuhan di sini pasti punya pengharapan yang besar ya. Pengharapan itu, ada yang tahu apa itu pengharapan? Boleh? Tadi kan udah dibilang pengharapan itu apa? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharapan itu adalah harap, mohon, ya, suatu keinginan. Itu namanya pengharapan. Jadi pengharapan itu kita sesuatu yang kita inginkan dan kita mendapatkan, itu namanya pengharapan. Tetapi di sini akan saya sampaikan dua hal tentang pengharapan, yaitu pengharapan di dalam Tuhan dan pengharapan di luar Tuhan. Sekarang saya akan sampaikan dulu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu pengharapan yang ada dalam diri Tuhan itu sendiri, pengharapan yang penuh dengan anugerah dan keselamatan. Amin. Amin. Pengharapan itu sebesar persoalan kita, sebesar pergumulan kita. Kita percaya persoalan saya ini ya lebih besar, lebih tinggi dari tinggi badan saya. Tapi pengharapan kita Tuhan inginkan lebih besar, pengharapan yang berlimpah-limpah Tuhan inginkan. Jadi pengharapan itu seperti booster. Ada yang udah booster di sini? Ada yang belum? Booster itu vaksin ya, pasti sudah tahu semua. Jadi kalau kita sudah divaksin, jadi kalau vaksinnya udah sampai ke tingkat booster itu, kita merasa pede, merasa nyaman, nggak kena COVID lagi. Padahal sih ya kena COVID juga ya. Itu kan dari diri kita, dalam diri kita. Jadi kalau kita yakin berpengharapan di dalam Tuhan, kalau pengharapan di dalam Tuhan itu pengharapan tidak mengecewakan ya. Baik, kita buka dulu dalam Ibrani 6 ayatnya yang ke-19 dan 20 ya. Yuk kita baca bersama-sama. Saya minta tolong untuk Abang Niko untuk membacakan lebih kuat suaranya. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Bang Niko untuk pembacaan firman Tuhan-Nya. Baik, pengharapan itu bagaikan sau. Ada yang tahu sau? Jangkar. Ini kalau yang kerja di kapal atau kalau nggak tahu pergi ke pelabuhan gitu ya, ke Priuk atau ke Sunda Kelapa tuh. Nah, itu dia tuh kapal tanya tuh sama situ, sau apa sih Pak? Gitu ya. Di sini ada yang bapak yang di bidang kapal juga tahu sau itu apa ya Pak ya? Sau itu jadi tanya nanti sama bapak yang di sebelah sana tuh, Pak Martinus ya. Jadi kalau kapal kalau mau berlabuh ke dermaga itu dia harus melempar jangkar, yaitu melempar sau supaya kapal itu tidak terombang-ambing oleh gelombang ya. Jadi dia kuat, dia kokoh. Jadi seperti jangkar itu alat pemberat ya. Jadi supaya dia nggak goyang-goyang, jadi tidak nabrak sana dan tidak dibawa oleh gelombang. Itu namanya sau. Sau itu seperti cahaya kita di kegelapan. Jadi kita kalau ada sau itu kita jadi kokoh. Jadi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, kita tuh berpengharapan kepada yang kokoh. Ya, jadi kita nggak terombang-ambing. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kita tidak akan kecewa karena kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi kalau hari ini yang tidak punya pengharapan, manusia kalau tidak punya pengharapan, seperti apa? Tahu? Seperti robot, ya. Jadi mesti pakai remote tuh hidupnya ya Pak Febro ya. Jadi dikontrol pagi bangun. Jadi nggak ada lagi hidupnya kalau nggak punya pengharapan, seperti orang putus asa. Ya, nggak ada pengharapan. Wah, udah bangun tidur nggak ada pekerjaan, nggak ada apa lagi. Udah lesu, madesu ya. Apa itu katanya kata dunia? Mati tak mau hidup segan ya. Kalau tidak punya pengharapan. Tapi mati tak apa? Hidup segar mati tak. Nah, itu dia tuh kalau nggak punya pengharapan ya.
Jadi kita mesti punya pengharapan, tapi kita jangan pengharapan kepada manusia. Saya dan saudara sama, terdiri dari darah dan daging, suka mut-mutan, ya, lagi baik moodnya baik, lagi nggak baik, hari ini janji besok lupa gitu ya. Begitu apalagi nih anak-anak Tuhan nih, jangan suka PHP-in orang. Tahu PHP? Pemberian hak palsu. Nah, bertobatlah. Kenapa harus bertobat? Tahu nggak? Kerajaan surga udah deket, ya. Kita jadi harus bertobat. Kita jangan sampai mem-PHP-kan orang, karena kita pun tidak ingin di-PHP-kan. Jadi satu hal untuk menghilangkan kekecewaan kita, untuk pengharapan, kita harus berharap kepada Tuhan saja, ya. Tuhan itu bagaikan suluh yang kuat, yang kokoh, yang tidak terombang-ambingkan oleh gelombang apapun pergumulan kita, ya. Pergumulan kita, sebesar apapun pergumulan kita, pengharapan kita harus lebih besar lagi dari pergumulan kita. Bang Pep, kita nyanyi dulu Bang Pep, supaya nggak ini nih, nggak tegang-tegang. Kayaknya serius banget nih. Aduh, ya kita nyanyi pengharapanku. Yuk nyanyi ya. Jadi bersama Tuhan Yesus kita tidak akan goyah. Bersama Tuhan Yesus kita tidak akan terombang-ambing dengan pergumulan dunia ini. Kita tidak menukar iman percaya kita. Kita tidak menukar hidup kita dengan hal-hal yang tidak pasti. Contohnya dalam Alkitab, Abraham, ya, kalau berharapan pada Tuhan, Abraham dan Sarah, ya, Tuhan menjanjikan Abraham untuk memberikan Sarah anak, ya, ditunggu-tunggu, Sarahnya tidak sabar. Jadi kita kalau punya pengharapan kepada Tuhan harus diikuti dengan apa? Dengan iman. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan tidak dituruti dengan iman, itu tidak bisa. Harus ada iman, dan iman disertai dengan apa? Dengan ketaatan. Jadi kalau kita punya pengharapan harus disertai dengan iman dan diikuti dengan ketaatan. Supaya itu akan terjadi. Jangan kita nggak taat, belum waktunya Tuhan, kita udah maunya kita. Terus kadang kita ingin kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Tadi seperti Bang Niko bilang, bahwa di firman-Nya bahwa rancangan Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan untuk anak-anaknya, ya. Rancangan Tuhan adalah rancangan hari depan penuh harapan, ya. Tidak, bukan rancangan kecelakaan. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus punya pengharapan di dalam Tuhan dan disertai dengan iman kita dan dengan ketaatan. Selebihnya kita harus punya apa? Punya kasih, ya. Selebihnya kita harus punya kasih supaya hidup kita menjadi berkat dan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita hidup kita sebagai anak-anak Tuhan di sini kalau tidak punya kasih, ada tuh firman Tuhan mengatakan bagaikan gong yang bergemencing. Jadi itu sama juga apa? Nol, ya, sama juga bohong, ya. Percayalah, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, kita tidak akan sia-sia. Karena pengharapan itu ada di diri, di anugerah Tuhan itu sendiri, ya. Nah, contohnya Tuhan menjanjikan kepada Abraham, dia akan memberikan keturunan yang luar biasa. Sampai saat ini kita kan keturunannya Adam kan begitu besar, ya kan?
bagaikan pasir kata Tuhan di lautan ya. Jadi sehingga saat hari ini kita banyak itu karena janji Allah. Kadang kita melihat janji Tuhan, kita udah belum dijawab-jawab, kita merasa nggak dijawab deh ini gue nih, pengharapan gue, permintaan. Tapi ingat ya, bahwa kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Jadi kita harus bersabar dengan iman, karena Tuhan tahu ke depan sana ada sesuatu yang kita alami, ada suatu berkat yang besar on the way untuk kita ya. Jadi kita jangan mau dengan keinginan kita, tunggu taat kita dengan iman kita tetap berdoa, tetap menunggu apa jawaban Tuhan. Walaupun dia tidak menjawab sesuai keinginan kita, katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Jadi kita jangan tukar apapun, jangan, kita tunggu aja. Dia bukan Tuhan yang tukang bohong ya. Dia Tuhan yang setia, Tuhan yang luar biasa untuk kita, yang tidak pernah mengecewakan kita. Padahal kita anak-anaknya tuh selalu ngecewain Tuhan ya. Dari ini dulu, tapi Tuhan tetap terima kita untuk kita, karena kita adalah anak-anaknya. Dia mengasihi kita, dia rela, tuh janjinya Tuhan. Di kayu salib dia disalib. Untuk apa? Karena dia mengasihi kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Kita ini apa sih? Kita nggak beribadah juga Tuhan nggak rugi kok. Yang rugi siapa? Kita kan. Segala itu, malaikat juga bisa muji Tuhan, burung-burung juga bisa muji Tuhan. Kita tuh dikasihi Tuhan, suka tidak mau datang untuk beribadah, suka tidak mau memuji Tuhan. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Tapi karena cintanya Tuhan kepada kita, sehingga kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Mana nih aminnya nih? Amin. Amin. Mukanya pada ini nih mes-mes. Santai aja ya, tetapi fokus ya. Baik, itu adalah pengharapan di dalam Tuhan. Sekarang pengharapan kepada dunia. Ada yang berharap pada dunia? Ada yang berharap pada dunia? Tobat ya, pengharapan ke dunia. Apa yang kayak kemarin saya bilang minggu kemarin? Kecewa nih, sambungan dari minggu kemarin. Pengharapan kepada dunia, kecewa. Karena dunia menuju apa? Kehancuran, kebinasaan. Enggak, saya dan saudara kalau berharap pada dunia, kita akan menuju kehancuran, kita akan menuju kebinasaan, karena dunia tidak menjanjikan apa-apa untuk kita. Karena dunia saat ini apalagi, waduh, tuh saya dengar berita-berita tuh di TV ya, Pak Presiden kita bilang, wah tahun 2003 gelap semua gelap. Percayalah, anak-anak Tuhan gak ada yang gelap ya, karena Tuhan ini Tuhan yang terang. Jadi gak usah takut apapun yang terjadi. Kalau kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, kita akan nyaman. Walaupun kita melewati itu, Tuhan izinkan kita melewati pergumulan hidup itu, Tuhan akan menyediakan buat kita kelegaan ya. Karena hidup di dunia ini hanya sementara. Hidupnya ya seperti ini aja, seperti uap, terbang, hilang dan tidak ada lagi ya. Seperti begitu hidup manusia ya, kalau dia berpengharapan kepada dunia. Jadi kita sebagai anak Tuhan jangan berpengharapan di luar Tuhan, karena dunia sedang menuju kebinasaan. Jadi kalau kita berharapan kepada orang selalu mengambil keuntungan kepada kita. Dan kita juga tidak boleh mengandalkan kekuatan diri kita. Diri kita ini apa sih? Jadi kita belajarlah untuk merendahkan hati kita, untuk berpikiran yang lebih baik lagi. Karena satu hal, Tuhan ditinggikan dan biarlah kita semakin direndahkan. Amin. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Karena selagi kita hidup di dunia ini, semuanya sementara. Kita mengumpulkan harta kita tidak ada yang abadi. Semua kita tinggalkan, dan bahkan ditinggalkan dan meninggalkan hidup ini kan. Jadi kita harus percayalah, berharaplah kepada Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, saya hanya mengingatkan saja. Di sini anak-anak Tuhan yang luar biasa ya, yang sudah mengenal kasih Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan bilang manusia mengasah manusia, besi menajamkan besi ya, supaya kita sama-sama selamat, supaya sama-sama memperoleh sukacita di dalam dunia ini. Baik, jadi kalau kita berharapan manusia mengharapkan imbalannya, itu pengharapan di luar Tuhan. Kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, ada jaminan dalam pengharapan di dalam Tuhan. Jaminan itu adalah yang mendasari diri kita pada anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Baik, puji Tuhan, saya tidak banyak-banyak menyampaikan firman Tuhan.
biarlah firman Tuhan yang sedikit ini, yang singkat ini tertanam di tanah hati kita yang dalam, yang subur ini ya. Biar ingat-ingat terpulang, jangan keluar dari sini lupa ya. Kalau sedikit pasti ada yang nyangkut, kalau terlalu banyak nanti susah menjadi beban ya. Tapi saya percaya firman Tuhan ini yang saya sampaikan sederhana, tetapi firman Tuhan itu tidak sederhana. Setiap firman yang keluar, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Puji Tuhan. Saya percaya kekasih-kekasihnya Tuhan di sini, anak-anak Tuhan yang luar biasa ya, anak-anak Tuhan yang mau menghampiri tata Tuhan, yang berpengharapan kepada Tuhan. Ya, satu hal saya katakan, janganlah berpengharapan kepada manusia ya, dan jangan berpengharapan kepada dunia. Berpengharapanlah kepada Tuhan, biar hidup kita mempunyai damai sejahtera. Haleluya, puji Tuhan. Baik, untuk penutup saya minta kita membaca ayat 1 Timotius 1 ayatnya yang pertama. Bang Febro bisa baca buat saya? 1 Timotius 1 untuk menutup firman Tuhan ini. 1 Timotius 1 ayat 1. 1 Timotius 1 ayat 1. Salam. Ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Amin. Amin. Terima kasih Bang Febro. Jadi di sini Yesus Kristuslah yang menjadi dasar pengharapan kita. Amin. Amin. Boleh pegang ayat ini buat kekuatan kita ya. Mari kita akan menutup firman Tuhan ini. Saya percaya firman ini akan melekat di hati dan pikiran, dilakukan dalam kehidupan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita berdoa, kita angkat tangan kita. Mari. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Firman-Mu telah anak-Mu sampaikan Tuhan. Biarlah firman itu yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan, biarlah firman itu tumbuh di tanah hati kami yang subur. Kami percaya Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk tetap berpengharapan kepadamu. Oleh kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk berpengharapan kepadamu. Tuhan, kami letakkan pengharapan kami kepada Tuhan saja. Kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami yang beban berat, Tuhan angkat beban kami. Tuhan gantikan dengan sukacita yang besar. Kami percaya Tuhan, dalam setiap kami mempunyai pergumulan yang dahsyat, tapi kami percaya pengharapan di dalam Engkau melebihi dari kedahsyatan dunia ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya segala puji syukur hormat kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap waktu. Berjalanlah, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah
yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada, yang selalu menghapus setiap tetes air mata kami. Kami tidak sendirian Tuhan, ada Engkau yang memeluk kami, ada Engkau yang menghapus setiap penderitaan kami. Kami percaya Tuhan, kami yang lemah Engkau kuatkan, kami yang berbeban berat Tuhan, ada kelegaan di dalam Engkau. Kami yang berputus asa, yang tidak mempunyai pengharapan, mulai saat ini Tuhan memberi pengharapan kepada kami. Tuhan memulihkan hati kami, Tuhan memulihkan jiwa kami. Hanya kepadamu pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Tuhan, hampiri kami Tuhan, kami yang hampir tidak sanggup menghadapi kehidupan ini, tapi kami mempunyai Tuhan yang dahsyat. Dalam Engkau kami mempunyai pengharapan. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau satu-satunya. Dunia tidak menjanjikan apapun kepada kami Tuhan, tapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami disegarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dipulihkan. Pulihkan hati kami ya Tuhan. Ini sikirana sakarana mama sakarana. Ini sikirana mama sakarana. Di setiap musim hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Yesus kami percaya, kami memperoleh keselamatan di hidup kami di dunia dan sampai selama-lamanya untuk bersama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berucap syukur untuk siang hari ini. Kami dimenangkan oleh Roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Allah Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita katakan